Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofuddin dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas A. Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Aswat, yaitu tentang fonem. Fonem berasal dari bahasa Inggris, yaitu phoneme. Kalau dalam bahasa Arabnya itu fonem. Kata fonem tersebut sudah banyak digunakan oleh para ahli bunyi. Nah, berikut deskripsi dan pengertian fonem. Definisi abstrak fonem. Fonem yaitu gambaran pemikiran terhadap suatu bunyi yang tidak berwujud nyata ketika sebuah komunikasi berlangsung. Adapun apa yang diucapkan oleh si pembicara itu merupakan bukanlah fonem tetapi alofon. Dengan kata lain, fonem adalah sebuah perumpamaannya yang terdapat dalam pemikiran yang dilafalkan oleh si pembicara konteks perkataan yang berbeda-beda melalui alofon. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya fonem N atau mengucapkan lafal N. Lafal N itu atau fonem tersebut bisa memuat kata tanpa, nama, tanya, dan sebagainya yang memuat fonem N. Kalau dalam bahasa Arab, salah satu contohnya fonem nun. Fonem nun tersebut memuat kata nartaji, yanqolu, yanharifu, dan sebagainya. Yang terpenting harus memuat fonem nun. Lalu yang kedua, definisi fonem dari segi fungsi. Fonem yaitu bunyi yang memiliki kemampuan mengubah suatu makna. Bunyi T dan bunyi K dalam contoh kata tuli dan kuli merupakan dua fonem yang mampu menjadi pembeda antara dua kata tersebut. Pasti bedakan kata tuli dan kuli. Begitu juga dengan kata ba dan mim. Contohnya balin dan malin. Itu definisi fonem dalam segi fungsi. Nah, lalu fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Nah, bila berada pada awal kata atau suku kata itu, huruf fonem P itu terlepas. Seperti pada contoh pada, pada kata pada itu huruf fonem P itu berada di awal kalimat, maka pengucapannya itu terlepas pada. Nah, sedangkan huruf P selanjutnya, fonem P selanjutnya itu berada di akhir kalimat. Kalau akhir kata, kalau di akhir kata itu pengucapan fonem P itu tertutup seperti contoh kecap. Kecap tidak terlepas kan? Nah, itu contohnya. Selanjutnya macam-macam fonem. Nah, yang pertama fonem segmental, yaitu bunyi konsonan dan bunyi vokal. Disebut segmental karena fonem tersebut bisa dipecah lagi menjadi unit-unit terkecil. Seperti dalam kata kataba yang bisa dipecah menjadi komponen terkecilnya yaitu K plus fathah plus ta plus fathah plus ba plus fathah. Fonem ini disebut juga fonem bersusun karena fonem ini ada dalam sebuah ungkapan dalam bentuk susunan sehingga membuat sebuah ungkapan. Seperti kata tadi K plus fathah plus ta plus fathah plus ba plus fathah itu menjadi K plus ta plus ba. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang awalnya menulis menjadi me plus nu plus lis. Lalu menjadi lagi ke komponen terkecilnya yaitu M plus E plus N plus U plus L plus I plus S. Nah, lalu selanjutnya macam-macam fonem yang kedua itu ada fonem suprasegmental.
yaitu fonem yang menyertai bumi segmental atau bagian. Disebut juga fonem suprasusun, yang termasuk fonem suprasegmental ini diantaranya yaitu tekanan, nada, intonasi, jeda. Nah, seperti dalam contoh berikut. Nah, kalau dalam fonem ini misalkan beda jeda saja maka beda makna. Contohnya mudir plus al-madrasatul jadidah. Nah, kata mudir plus al-madrasatul jadidah ini pada lafaz jadidah termasuk sifat dari al-madrasah, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu anak plus pejabat yang nakal. Nah, berarti kata nakal tersebut merupakan sifat dari pejabat, yaitu anak pejabat yang nakal. Anak pejabat yang nakal berarti fokusnya itu anak, sifat anak dari pejabat yaitu nakal. Lalu contoh yang kedua yaitu anak pejabat plus yang nakal. Nah, jadi yang nakal itu merupakan sifat untuk anak pejabat. Kebalik. Nah, jadi yang pertama itu anak plus pejabat yang nakal. Berarti kata nakal itu disifatkan untuk pejabat. Nah, sedangkan contoh yang kedua itu anak pejabat sedangkan contoh yang kedua itu anak pejabat yang nakal. Berarti fokusnya itu ke anak pejabat, ya kan? Nakalnya itu, yang nakal itu anak pejabat kalau contoh kedua. Kalau contoh yang ketiga itu yang nakal itu pejabatnya. Jadi yang pertama anak pejabat yang nakal, itu jedanya ya, contoh bacaan jeda. Lalu yang kedua anak pejabat yang nakal. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua itu ada fonem-fonem bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki 34 fonem segmental yang terdiri dari 28 konsonan dan 6 vokal. Nah, 28 konsonan itu huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho ila akhirih. Nah, sedangkan 6 vokalnya itu ada fathah pendek, kasro pendek, dhamma pendek, fathah panjang, kasro panjang, dan dhamma panjang. Nah, saya hanya menyebutkan beberapa contoh dari konsonan ini, dari 28 konsonan ini. Yang pertama contohnya itu dari konsonan hamzah. Konsonan hamzah. Nah, konsonan hamzah di sini ada beberapa contoh. Nah, jadi pada contoh di sini konsonan hamzah itu bisa berada di awal kalimat, bisa berada di tengah kalimat, dan bisa di akhir kalimat. Kalau awal kalimat contohnya akhoda. Kalau di tengah kalimat contohnya sa'ala. Kalau di akhir kalimat contohnya bada'a. Maksudnya di akhir kalimat itu lafadz hamzahnya itu ada di akhir kalimat, akhir kata, bada'a. Lalu konsonan yang kedua ada konsonan ba. Nah, contohnya kalau di awal kalimat itu contohnya baroka, dan di tengah kalimat sabako, dan di akhir kalimat kataba. Lalu konsonan yang ketiga ta. Contoh yang di awal kalimat atau posisinya yang di awal kalimat yaitu taroka, dan yang di tengah itu ada fataha, dan yang di akhir ada mata. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari fonem bahasa Arab. Lalu selanjutnya fonem-fonem resmi bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada fonem vokal. Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama I. Vokal depan tinggi dan tidak bundar. Maksudnya tidak bundar itu tidak seperti mengatakan atau mengucapkan vokal O. I ya. Lalu yang kedua vokal E. Vokal depan. Nah, bisa sedang, atas, atau tak bundar juga. Maksudnya sedang atas itu bisa nadanya sedang atau e, atau e. Intinya gitulah.
Kalau atas ya berarti tinggi. Lalu selanjutnya vokal A, yaitu vokal depan juga, termasuk rendah dan tak bundar juga. Lalu vokal U, itu vokal belakang, atas, dan bundar. Vokal yang kelima vokal O, yaitu vokal belakang, sedang, dan pastinya bundar. Nah, status fonem-fonem vokal itu dapat dibuktikan dengan pasangan minimal berikut. Yang pertama vokal I. Nah, posisi vokal I yang di awal kata itu contohnya ikan. Lawannya atau pasangannya akan. Posisi yang tengahnya yaitu makin. Huruf itu ada di tengah, makin, dengan makan. Lalu yang di akhir dari huruf I-nya ada di akhir. Lalu lawannya atau pasangannya darah. Selanjutnya vokal E yang di awal kalimat enak dan pasangannya anak. Enak dan anak. Lalu yang di tengah itu raket, pasangannya rakit. Selanjutnya yang akhir yaitu sate dan satu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari fonem vokal yang memuat dari bahasa Indonesia. Contoh-contoh selanjutnya kalian bisa baca dan kalian bisa lihat di makalah. Lalu selanjutnya B, itu fonem diftong. Nama-nama yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong. Fonem diftong itu yang rangkap tapi digabung dalam satu suku kata seperti ai, au, oi, dan sebagainya. Nah, kata ai seperti contoh gulai, kan aslinya gula terus dikasih aye atau ai menjadi gulai, ya kan, gulai. Tapi kalau tulisan bakunya pakai i, ai berarti jadi gulai. Lalu selanjutnya contoh au, pulau. Asal katanya pula sama au, maka menjadi pulau. Pakai pulau, pakai awe dulu baru dibakukan menjadi pulau, menjadi au. Pula plus au, pulau. Lalu oi, sekoi dan seka. Asal katanya seka dan oi menjadi sekoi. Lalu selanjutnya yang ketiga fonem konsonan, yaitu nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. B, konsonan B yaitu konsonan bilabial hambat bersuara. P, konsonan bilabial hambat tak bersuara. Maksudnya B, konsonan bilabial hambat bersuara itu kalau nggak salah, kalau pengucapan di awal kalimat itu B bersuara, kan kayak contohnya besar, besar bersuara. Nah, sedangkan kalau fonem B-nya di akhir kalimat maka menjadi hambat atau ya tidak bersuara lah. Kayak contohnya ab, udah tertekan ya. Nah, contoh konsonan-konsonan selanjutnya kalian bisa lihat di makalah juga. Ya, baik. Cukup sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak penjelasan-penjelasan saya yang kurang bisa dipahami atau bahkan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih belajar, masih berusaha memahami. Apabila ingin ditanyakan, ada hal yang ingin ditanyakan, maka tanyakanlah supaya kita bisa paham bareng-bareng. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.